Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait materi ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajara ya'jiru, yang bermaknakan pemberian upah atau upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Kemudian secara terminologi, menurut Asy-Syarbini, ijarah merupakan akad untuk menukarkan suatu manfaat barang atau manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana suatu manfaat tersebut merupakan suatu yang manfaat yang halal dan diperbolehkan dalam syarah. Jadi secara sederhana, ijarah merupakan akad tukar menukar atau jual beli antara manfaat suatu barang ataupun jasa dengan sesuatu yang lain, baik berupa materi ataupun non materi. Kemudian dalam ijarah ada dua macam, yakni ijarah sewa barang dan ijarah sewa jasa. Kemudian selanjutnya yang menjadi landasan hukum dari ijarah dalam dalil Al-Quran, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dalam penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Dalam ayat ini Allah berfirman, apabila kamu ingin menyusukan anakmu, maka tidak ada dosa bagimu untuk membayarkan upah yang patut. Kemudian dalil Al-Quran selanjutnya dalam surah At-Talaq ayat ke-6. Dalam ayat ini jelaskan hampir sama dengan pada surah Al-Baqarah tadi, yakni menjelaskan terkait dengan upah yang diberikan kepada orang yang menyusui. Kemudian dalil Al-Quran yang ketiga dalam surah Al-Qasas ayat 26 dan 27. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam yang dipekerjakan oleh seseorang yang menjadi ayah dari dua perempuan yang dibantu oleh Nabi Musa. Kemudian dari pekerjaan ini yang menjadi upahnya adalah dinikahkannya Nabi Musa dengan salah satu dari anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian dalam dalil hadis yang pertama datang dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa Nabi SAW bersabda, "Berikanlah upah bagi seorang pekerja sebelum keringatnya mengering." Ini merupakan penekanan bahwa perlunya ditunaikan hak bagi seorang pekerja. Kemudian hadis kedua, dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda bahwa ada 3 golongan yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat kelak. Di antara dari ketiga golongan tersebut adalah orang yang mempekerjakan seseorang, kemudian pekerja tersebut telah menunaikan kewajibannya akan tetapi tidak diberikan haknya sebagai pekerja, maka orang yang mempekerjakan tadi akan digolongkan sebagai orang yang menjadi musuh Allah pada kiamat kelak. Kemudian rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, rukun. Ada 4 rukun dalam akad ijarah, di antaranya adanya mustajir atau pihak yang menyewa. Kemudian yang kedua, mu'jir atau pihak yang menyewakan. Kemudian yang ketiga
adanya objek yang disewakan, dan yang terakhir adanya ijab dan qabul. Kemudian syarat ijarah. Yang pertama, syarat terjadinya akad, di mana syarat ini merupakan syarat yang terkait dengan dua belah pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini mencakup bahwa orang yang berakad harus balik, akan tapi dalam mazhab Hanafi tidak dipersyaratkan harus balik. Kemudian mumayyiz, dan yang ketiga berakal. Kemudian syarat kedua, syarat pelaksanaan, di mana yang menjadi objek ijarah harus murni kepemilikan pribadi. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat sah. Yang pertama, suka sama suka. Kemudian yang kedua, objek ijarah harus jelas. Kemudian yang ketiga, objek ijarah harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Kemudian yang keempat, manfaat barang ijarah hukumnya mubah dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh syara. Kemudian bukan sewa ijarah atau sewa jasa untuk hal-hal yang merupakan fardu ain. Misalnya sewa untuk diwakilkan sholat. Kemudian selanjutnya syarat yang mengikat. Yang pertama, objek ijarah tidak boleh cacat yang bisa menghilangkan fungsi objek tersebut. Kemudian yang kedua terhindar dari uzur yang dapat merusak akad. Adapun uzur yang dapat merusak akad, yang pertama uzur pada pihak penyewa. Misal terjadinya kebangkrutan oleh pihak penyewa sehingga penyewa tidak mampu untuk membayarkan biaya penyewaan tersebut. Kemudian yang kedua, uzur pada pihak yang menyewakan. Misalkan barang yang dipersewakan tersebut dibutuhkan oleh orang yang menyewakan sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga, uzur pada objek ijarah. Misalkan terjadinya kecacatan pada objek ijarah yang bisa menghilangkan fungsinya. Kemudian implementasi akad ijarah dalam perbankan. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Kemudian bank syariah baik membeli ataupun menyewa objek ijarah yang kemudian diberikan kepada nasabah. Kemudian apabila akad telah disepakati, baik berupa objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan pembiayaan pemeliharaannya, maka akad ijarah ditandatangani dan diikuti dengan nasabah memberikan jaminan yang dimilikinya. Kemudian setelah masa periode ijarah berakhir, maka nasabah berhak untuk mengembalikan objek ijarah yang disewanya. Dan apabila objek ijarah pada awalnya merupakan objek yang dibeli oleh pihak bank, maka atau yang disebut dengan al-bai'u al-ijarah wal ijarah, maka objek tersebut bisa disimpan yang kemudian disewakan kembali. Dan apabila objek barang tersebut merupakan hasil sewa oleh pihak bank atau yang disebut dengan al-ijarah wal ijarah, maka selanjutnya setelah nasabah mengembalikan objek ijarah, selanjutnya pihak bank pun mengembalikannya ke pemiliknya. Ini merupakan implementasi akad ijarah dalam perbankan syariah. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.